Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan Taufik Effendi 01. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama bekerja jadi tukang ojek. Jadi tukang ojek itu ada enaknya dan enggaknya. Kalau dulu saya waktu jadi ojek pangkalan itu ya banyak nggak enaknya juga. Kalau dapat penumpang ya alhamdulillah. Kadang selama sebulan itu saya nggak dapat penumpang sama sekali. Untungnya saya waktu itu juga kerja di Multiclean area Petra 5. Jadi ojek itu kerja sampingan saya. Selama saya bekerja sampingan di ojek itu, saya juga pernah mengalami hal-hal yang mistis. Contohnya, suatu hari saya pernah seharian tidak dapat penumpang sama sekali. Waktu saya mau ke pangkalan saya di lapangan hoki Rumah Sakit Darstomo Surabaya, di halte dekat halte pangkalan saya itu ada orang wajahnya agak kotak, bawa tas seperti orang kerja. Saya tawari ojek, beliau bilang, "Oke mas, antarkan saya ke Jagir." Waktu jalan sama saya, di perjalanan kami ngobrol, bergurau. Sampai di daerah Jagir ada masuk gang, agak gelap, itu gang buntu, nggak ada rumah sama sekali. Beliau minta berhenti, beliau turun, ngasih saya uang 100.000 rupiah. Saya bilang, belum ada kembalinya pak, seharian belum dapat penumpang. Beliau bilang, mas ambil aja buat makan. Saya mau bilang terima kasih, dilala orangnya udah menghilang. Lalu saya pulang, saya tanya ke saudara saya, itu ayah saya sendiri. Ayah bilang itu adalah penjaganya dam. Dam itu adalah pintu airnya kali yang di daerah Tamangboyo. Dia juga bekerja seperti kita, bangsa Jin juga kerja sama seperti kita. Dia ke Jagir itu mau memberikan laporan. Yang bawa tes itu isinya surat laporan. Kata ayah saya, untung kamu tidak dilempar ke kali Jagir sekalian. Terus dicek uangnya sampai siang itu ternyata uang asli. Ya alhamdulillah saya pakai untuk beli beras. Terus waktu saya jadi ojek Uber itu sebelum saya jadi orang Gojek itu saya dari Uber dulu. Uber itu harganya sangat murah tapi aplikasinya itu ngitungnya ngawur banget. Kadang nggak masuk akal. Tapi ya seperti Maximi juga. Kalau masih ngantar orang, ternyata ada orderan masuk lagi. Gitu. Terus setelah Uber bubar, saya masuk ke Gojek, zamannya Pak Naden. Itu zamannya enak-enaknya Gojek. Saldo Kope minus 3 juta dalam seminggu lunas. Karena sehari itu penghasilan Gojek itu kalau full itu lebih dari 500.000. Dulu tuh zamannya Pak Naden, bagi saya penghasilan 200.000 itu penghasilan yang sangat buruk sekali. Karena penghasilan di Gojek zaman Pak Naden itu minimal itu 350.000 rupiah. Alah, no orang kerja biasa.
Terus begitu Gojek dipegang Pak Kevin itu orang Grab yang dipecat dari Gojek, dari Grab, orang Grab yang dipecat dari Grab dan beli Gojek. Gojek dialihkan ke Pak Kevin. Gojek jadi hancur gak karuan. Kalau udah minus, sulit dapat orderan. Kalaupun ada dapat orderan, itu istilahnya nalangi, tapi bayarnya pakai GoPay, istilahnya nyicil. Itu sangat sedikit sekali orderannya, tidak sebanyak zamannya Pak Naden. Dan selama saya dari Gojek itu, saya juga pernah mengalami berbagai macam perlakuan dari customer. Seperti saya diadu domba sama customer. Pernah saya jam 8 malam dapat penumpang mahasiswi UNER kampus C Surabaya. Di jalan dia HP-an sambil saya gonceng. Saya nasihati, tolong jangan HP-an, di sini ada begalnya, nanti kita dibegal. Dia langsung nyimpan HP-nya. Begitu sampai rumah, selesai pembayaran tunai, dilalah dia kasih pindang 1, ditulisi, tukang ojek kok sok ngatur orang-orang aja. Nah, ini kurang kerja ini orang ini, kok sampai gitu. Kalau nggak dinasihat, iya saya dan dia juga bisa tewas di jalan, dibegal orang. Juga saya pernah mengalami waktu suatu hari saya ngojek, juga ada temanku cewek minta digonceng, ikut saya ngojek, ingin tahu ngojeknya apa. Begitu dia ikut, saya dapat orderan gosen. Dilala saya datangi, barangnya apa teman-teman? Ternyata barangnya itu lemari es. Kurang kerjaan itu orang. Lemari es digosenkan, nggak pakai mobil. Untung aja lemari esnya kecil. Tapi ya gitu, perasaan namanya saja manusia ya, sombongnya gitu. Udah merasa udah bayar, nggak mau tahu bagaimana caranya dia mengantarkannya. Terus untungnya saja temanku cewek itu siap, jadi tumpuan kakinya itu hanya itu dijadikan tumpuannya lemari es, sampai kami di perjalanan dan itu kehujanan juga, sampai nyampe di rumah customer baru selesai. Tapi ya gitu, customernya pelit, udah tahu barangnya lumayan berat gitu, dikasih tips sekalian enggak. Itulah namanya manusia. Jadi kalau Anda ingin tahu sifatnya manusia, jadilah tukang ojek. Pasti Anda tahu sifatnya manusia bagaimana caranya, bagaimana menghadapi kesombongan manusia. Jadilah tukang ojek, pasti Anda tahu. Saya juga pernah mengalami waktu selama dari Gojek itu, jam 12 malam itu saya pernah dapat orderan, bayarnya pakai GoPay, beli sate seharga Rp400.000, ngirimnya ke Darmo Harapan. Begitu sampai ke lokasi, di portal kok ada 10 ojek online. Saya tanya, ya kenapa kok ngumpul di sini? Anak-anak bilang, kamu dapat orderan atas nama ini ya? Saya jawab, iya benar. Aku iya, iki ya podo kabeh.
sampai security datang, tanya ada apa ini, terus mereka jawab gini nih, terus kata security, cepat selesaikan sekarang juga, dan makanan itu sebagian berikan ke tukang becak dan sebagian bawa pulang, karena yang pesan ini yang punya rumah hantu itu, rumah kosong. Setelah kejadian itu, besoknya teman saya dapat orderan lagi yang sama, sampai dia pakai langganan sampai 4 kali nggak salah. Di hari keempat itu dia dapat orderan juga sama, itu begitu nyampe itu dia dihadapin sama yang pesan, yaitu berupa hantu pocongan lengkap dengan kapasnya. Dia sampai nyala motor nggak bisa nyala, sampai ngompol di celana dia. Begitu pocongnya menghilang, terus muncul di gentengnya rumah hantu, baru motornya bisa jalan dan bisa nyala, dia langsung kabur. Dia ngomel-ngomel, dia lapor ke aku. Saya bilang, udah tak bilangin jangan dibuat langganan, itu ngono, roh penasaran yang bersedekah. Tapi ya kalau udah diselesaikan itu, uangnya juga masuk ke GoPay, cuma di riwayat transaksi tidak ada. Itulah sekilas pengalaman saya selama jadi tukang ojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.